"Pergilah ke batu." Suara itu sangat jelas. Saya kemudian terbangun dan menyadari saya baru saja telah bermimpi. Saya melihat bahwa saya tertidur masih dengan pakaian yang dari tempat kerja. Saya teringat akan apa yang terjadi di tempat kerja, di gereja dengan Pak Pendeta, dan doa saya dengan marah sebelum tidur. Saya melompat bersukacita di kamar saya sendirian. "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh hidup dan telah membuktikan dirimu kepada saya," kataku kegirangan. Tetapi kemudian saya bingung, apa artinya batu dalam hubungannya dengan mimpi itu? Pagi itu masih subuh. Bus angkutan kota yang mencari penumpang sudah mulai berkejaran sepanjang jalan DI Panjaitan dari Cililitan menuju terminal Lapangan Banten. April tahun 1983 adalah kenyataan Tuhan menyelamatkan saya dari persimpangan jalan. Saya naik bus yang sudah penuh dengan penumpang dan ingin segera menemui Pak Pendeta Pentakosta kembali. Pagi itu saya menjelaskan mimpi dan suara yang memanggil saya semalam. Saya bertanya, apa artinya batu? Saya percaya Tuhan yang memanggil nama saya dan menyuruh saya ke batu. Tolong jelaskan apa artinya itu, desakku kepada Pak Pendeta. Beliau terdiam sejenak dan memandangiku mulai dari kepala hingga kaki. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Apa arti mimpi itu?" tanyaku semakin penasaran. Pak Pendeta yang penyabar dan rendah hati itu kemudian menepuk pundak saya. Batu adalah nama sebuah desa kecil di Jawa Timur dekat kota Malang. Di sana ada satu sekolah Alkitab dan saya adalah alumni kedua dari sekolah itu. Nama sekolah itu adalah Institut Injil Indonesia atau I3 di Batu Malang. Jawab Pak Pendeta menjelaskan. Kemudian hari saya tahu bahwa nama Pak Pendeta itu adalah Benda Tindoilo. Beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu. Hati saya berkobar mengetahui bahwa Tuhan memanggil saya ke sekolah Alkitab. Tetapi kemudian saya mulai ragu. Karena cita-cita saya bukan untuk menjadi pendeta. Saya rindu menjadi guru, kataku berargumen sendiri dalam hati. Yang saya tahu jalur sekolah teologi hanya menjadi pendeta, berkhotbah di gereja, membaptis anak-anak dan mengubur orang mati. Pendeta tidak mempunyai penghasilan selain pemberian dari jemaat. Dan saya tidak mau cara hidup seperti itu. Saya bergumul mau masuk sekolah teologi ataukah terus bekerja. Di sisi lain, saya tidak mampu melupakan panggilan dalam mimpi semalam. Saya meminta alamat dari Pak Pendeta dan mengambil cuti beberapa hari dari tempat kerja. Saya naik pesawat dari lapangan terbang Kemayoran, Jakarta, karena ketika itu lapangan terbang domestik belum pindah ke Cengkareng. Kemudian saya menuju Malang di Jawa Timur. Saya begitu terkesan melihat kampus I3 yang begitu cantik, meskipun tidak seindah taman yang saya lihat dalam mimpi. Pendaftaran untuk menjadi mahasiswa baru tahun 1983-1904 ternyata sudah tutup. Karena itu saya disuruh kembali ke Jakarta dan membuktikan diri, kemudian melamar lagi tahun depan. Saya kecewa, sedih, merasa ditolak, tetapi tidak ada pilihan lain selain menunggu 1 tahun lagi dan mencoba mencari sekolah lain di Jakarta sebagai persiapan dasar bagi saya. Setelah menunggu 1 tahun, saya kemudian kuliah teologi di I3 Batu Malang. Dalam kuliah selama 6 tahun di sana, barulah saya mengerti bahwa tidak selamanya lulusan sekolah teologi itu harus menjadi pendeta jemaat. Karena ada yang bisa menjadi guru, ada yang menjadi misionaris, dan ada pula yang bisa menjadi pendeta jemaat. Sejak tahun 1991 hingga 1998, saya kemudian mengajar di I3 setelah tamat kuliah tahun 1990. Rencana Tuhan sungguh ajaib. Tuhan kemudian membawa saya bukan hanya mengajar di Batu, tetapi ke Afrika Selatan sebagai pekerja lintas budaya bersama keluarga. Pengalaman nyaris menjadi seorang Muslim di tahun 1983 menjadi persiapan Tuhan bagi saya untuk mengasihi dan berdoa bagi keselamatan setiap sahabat Muslim di sekitar saya. Jalan-jalan Tuhan sungguh tidak terselami.